Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Tugas video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, hubungan sekolah dan masyarakat itu dikenal dengan istilah Husemas, dan itu termasuk ke dalam konsep dari administrasi pendidikan. Nah, apa sih itu Husemas? Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan dan pengembangan sekolah. Nah, lalu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu apa? Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat mengambil beberapa elemen penting. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara pihak sekolah dan masyarakat tentunya. Lalu yang kedua yaitu, untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam mengembangkan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik itu melalui komunikasi dua arah yang efisien tentunya. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada integrity. Nah, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat itu harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antara keduanya itu harus informasi yang terpadu, baik itu mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar kedua belah pihak. Lalu prinsip yang kedua ada continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat itu bisa mengetahui perkembangan apa saja yang telah terjadi di sekolah. Lalu prinsip selanjutnya yaitu ada simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Lalu prinsip selanjutnya yaitu coverage. Nah, kegiatan pemberian informasi itu secara menyeluruh tentunya harus mencakup segala aspek ya teman-teman, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Lalu prinsip selanjutnya ada constructiveness. Nah, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam artian sekolah itu memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Lalu prinsip selanjutnya yaitu ada adaptability. Nah, program hubungan sekolah dengan masyarakat itu hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Nah, teman-teman semuanya, ada sejumlah teknik yang kiranya dapat kita terapkan oleh lembaga pendidikan. Nah, teknik-teknik tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, apa aja itu yang 4? Yang pertama ada teknik tertulis.
Hubungan antara sekolah dan masyarakat itu dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dimaksud itu yang pertama ada buku kecil pada permulaan tahun ajar. Nah, buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya itu dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Nah, kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak atau TK. Lalu yang kedua itu pamflet. Pamflet ini merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, baik itu staf pengajar, fasilitas yang tersedia, serta kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan kepada wali murid, juga bisa disebarkan ke masyarakat umum tentunya. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk mempromosikan lembaga tersebut. Lalu yang ketiga yaitu berita kegiatan murid. Nah, berita ini dapat dibuat sederhana, mungkin dapat pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Nah, dengan membacanya, orang tua murid itu bisa tahu apa aja yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang sedang dilakukan oleh murid. Lalu keempat yaitu ada catatan berita gembira. Nah, teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya itu sama-sama ditulis dan disebarkan kepada orang tua. Hanya saja, catatan berita gembira ini tuh berisi tentang keberhasilan seorang murid. Nah, berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid ataupun bahkan disebarkan ke masyarakat. Lalu yang kelima ada buku kecil tentang cara membimbing anak. Nah, dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah ataupun guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut kita berikan kepada orang tua murid. Nah, teknik yang kedua yaitu ada teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan dengan lisan. Nah, ada beberapa cara lisan yang dimaksud. Yang pertama ada kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah itu dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru bisa mengetahui masalah anak di rumahnya. Nah, apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan tentunya akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Lalu yang kedua itu mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah juga boleh mengundang orang tua murid untuk datang ke sekolah. Setelah datang, mereka itu akan diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anak-anaknya. Lalu yang ketiga, pertemuan. Nah, dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang sedang dihadapi oleh sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. Lalu ada teknik peragaan. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat itu dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Nah, misalnya nih di TK kayak menampilkan anak-anak yang bernyanyi, membaca puisi, bernari, ataupun membaca cerita. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program meningkatkan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang sedang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Lalu yang keempat ada teknik elektronik. Nah, sering dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio. Bahkan sebagai sarana untuk mempromosi pendidikan.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi Husemas. Nah, yang pertama itu ada penyusunan program. Penyusunan program Husemas itu memperhatikan dana yang tersedia, ciri-ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka itu perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu efektivitas, sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya ada peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Nah, guru-guru itu merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas itu. Yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Lalu yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Nah, guru itu merupakan tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting, karena guru menjadi panutan di masyarakat. Lalu yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru itu merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan gak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik itu mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat, karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru, maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.